Hai, selamat datang Sobat Siaba. Hai. Oh iya, ada nih peribahasa yang sering kita dengar. Tak kenal maka tak sayang. So, kita kenalan dulu yuk. Kami Dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Oh ya, nah ini kita mau bahas apa sih? Kita kali ini mau bahas uang digital di era modern. Wah, menarik banget tuh. Oh iya, kali ini kita nggak sendirian loh. Kita ditemani oleh beberapa narasumber yang akan menemani kalian. Yuk, langsung aja. Cus. Sobat-sobat siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam diskusi dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Banyak masalah yang diangkat dalam podcast mereka secara berkelompok, dan semuanya itu mengarah kepada satu tren-tren yang sedang berkembang dalam masyarakat, disesuaikan dengan mata kuliahnya apa. Kalau mata kuliahnya adalah aspek hukum dalam ekonomi Islam, berarti tren yang terjadi dalam masalah ekonomi yang harus diangkat. Kalau mata kuliahnya adalah Pancasila, berarti apa yang terjadi dengan ideologi negara kita pada saat ini itu yang akan diangkat. Begitu juga kalau misalnya mata kuliahnya yang lain, berarti itu yang akan diangkat. Kenapa? Karena kita pengen tahu apakah mahasiswa ini punya kepedulian terhadap apa yang sedang terjadi dalam masyarakat sekarang ini. Ya. Selaku dosen, saya nggak menginginkan bahwa mahasiswa itu hanya terpaku pada teori-teori yang disampaikan oleh dosen di kelas. Mereka juga harus tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia modern sekarang ini, termasuk juga di dalam hal digitalisasi. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini era digital, semuanya serba digital. Dan bahkan ke depannya itu kita akan mengarah pada suatu AI, di mana banyak hal akan digantikan oleh artificial intelligence, ya. Oleh karena itulah kita semua harus bersiap, karena hanya orang-orang yang kreatif yang tidak bisa digantikan oleh robot, ya. Kita ambil contoh lah, katakannya kalau saya mau ngasih pengantar sedikit, dulu kan yang namanya orang bayar tol itu kan pakai petugas di sana, ya kan, sanksinya mana gitu kan, kenapa saya jadi ini iklan, pokoknya adalah seperti itu. Bukan zaman kamu kayak itu ya, kamu belum ada ya. Terus kemudian setelah itu petugas pembayaran uang tol itu sudah digantikan dengan mesin, sehingga kita hanya tap saja, langsung jalan lagi. Maka jangan heran ketika suatu saat nanti, entah berapa puluh tahun lagi, tukang sayur yang keliling pun kamu bayarnya pakai money digital. Bisa aja mereka hanya tinggal gesek. Wah, keren kan? Kamu beli jengkol tapi kemudian tinggal gesek doang, mana punya alatnya. Nothing impossible, semuanya serba mungkin. Kita juga nggak pernah berpikir pada zaman dulu bahwa suatu saat nanti kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada di Afrika, di Amerika, di Eropa dan sebagainya pada detik yang sama. Main bola aja dulu kita nontonnya itu harus ada siaran tunda kok. Kalau enggak pakai apa? Pakai ini radio. Dengerin komentator ngaco langsung. Maka saat ini ya topik yang dipilih oleh kelompok ini adalah tentang uang digital. Bagaimana bisa muncul, manfaatnya apa, kurang lebihnya apa, dan kedepannya seperti apa. Tapi tentunya sebelum kita mulai, kita memperkenalkan masing-masing mereka dulu. Siapa, silakan. Saya Ahmad Faisal Abdillah dari Fakultas Ekonomi. Ya. Akuntansi. Berikut. Saya Cecilia Rahmadani. Saya Janatika Fitrina Respari. Oke.
Faisal, terus kemudian Cecil dan Janatika. Berarti dalam hal ini saya hanya moderator loh, bukan saya yang jadi bukan saya yang jadi narasumber. Oke, kalau kita lihat dari ininya ya, dari judul yang Anda pilih dalam diskusi ini, sebenarnya apa sih latar belakangnya? Apa yang menyebabkan Anda memilih topik ini? Silakan. Karena mengikuti perkembangan teknologi dan ekonomi, Abah. Jadi proses pembayaran konsumen itu berubah dari menggunakan uang fisik menjadi cara uang digital. Oke, seberapa jauh sebenarnya penggunaan uang digital dalam aktivitas ekonomi yang Anda ketahui? Di mana aja tuh udah pakai uang digital? Kalau misalnya yang saya ketahui, Abah, dari e-commerce atau toko-toko sekarang pun sudah banyak menggunakan transaksi melalui online ini, Abah, melalui uang digital. Kalau gitu apa sih bedanya uang digital dengan uang elektronik? Uang elektronik itu kan apa namanya yang tadi ya, kayak bayar tol katanya uang elektronik, kalau itu M-banking. M-banking. Ya. Apa bedanya? Kalau menurut saya pribadi tuh, kalau misalkan kayak uang digital itu uang yang udah disetujui nama bank-bank konvensional. Kalau yang e-money tuh kayak swasta, belum disetujui nama negara gitu. Kayak misalkan Masa sih M-banking M-banking kan dari bank konvensional. konvensional, tapi kan bank-bank yang apa yang hebat-hebat semua pakai BCA, ya BRI, ya Mandiri, hampir Iya, semuanya betul. pakai M-banking. Iya, itu termasuk uang elektronik, Abah. Uang elektronik. Kalau gitu bedanya paling jelas, tolong jelaskan sama apa penonton. Ya, bedanya uang elektronik itu seperti BCA, BSI, BRI, sementara uang digital itu kayak Dana, OVO, GoPay. Oh gitu, berarti penggunaannya belum luas ya? Ya, Belum. Hanya untuk yang tertentu. Misalnya katakanlah saya naik ojek, itu bayarnya apa itu? Bisa Berarti via GoPay. tergantung. Ya, Itu enggak, maksudnya digital atau elektronik? digital. Masuknya digital tuh. Iya. Secara ini apa perbedaannya? Katakanlah cara beroperasinya, bisa nggak kamu jelaskan? Antara M-banking dengan uang digital. Kalau uang digital itu kan menggunakan aplikasi ya, Abah. Jadi kita itu harus punya akun terlebih dahulu, mendaftar akun. Nah, sehabis itu baru kita bisa menggunakan uang digital itu. Kalau uang elektronik seperti BCA, BRI itu kita harus ke pusatnya. Sama nggak punya aplikasi, saya nggak punya BCA, mana bisa saya pakai ini? Ya Gimana sih. caranya? Bisa, Ya kan? bisa pakai aplikasi. Saya makanya Mandiri atau di Unis ini makanya BSI. Ya otomatis pembayaran hanya bisa dengan menggunakan akun-akun yang saya punya dong. Iya. Nah, berarti apa bedanya dong? Mirip-mirip sih, Bang. Hah? Mirip-mirip. Mirip tapi kan nggak sama, bedanya Iya. apa? Perbedaannya Kalau BCA BRI itu kan kita harus ke pusatnya, itu kita daftarnya mungkin harus langsung. Kalau uang digital mungkin hanya bisa menggunakan nomor telepon aja, Abah. Cukup menggunakan nomor telepon. Iya. Seperti misalnya GoPay gitu ya. Apalagi yang kamu tahu? GoPay, PayLater, Iya. Shopee Pay itu ya. Shopee Pay, Shopee PayLater. Pay, Dana, OVO. termasuk pinjol jangan-jangan. Oh, enggak. Kalau pinjol kan pembayaran pakai apa? Apa memang uangnya keluar dari sini? Kan enggak. Gimana kalau pinjol? Mungkin aplikasi. Daftar pinjol, iya kan? Pakai aplikasi kan? Iya. Terus kemudian kita katakanlah ada foto KTP dan sebagainya. Cara mereka bayar kita punya pinjaman gimana? Dengan cara ditransfer ke bank yang kita ini. Melalui online Iya. atau digital. Pakai nomor rekening, nanti ditransfer sama yang pinjamannya itu. Oh gitu. Heeh. Tapi waktu kita minjamnya sendiri bukan pakai ini ya, masih pakai digital ya. Iya. Saya mau minjem misalnya, tapi saya nggak punya akun GoPay, nggak punya akun PayLater atau apa gitu. Apakah cukup dengan saya masuk daftar di pinjol itu? Kalau misalnya biasanya, Pak,
kita lihat di aplikasinya dulu gitu. Kita Apa aja yang boleh gitu ya? iya betul. Nanti tergantung di aplikasinya itu. Pas kita daftar juga, itu otomatis kita buat akun baru. Begitu, Pak. Oke, tiap penemuan apapun juga namanya pikiran manusia itu pasti ada plus minus. Ada kurlep. Apa itu kurlep? Kurang lebih. Kurangnya apa? Dari Dari uang digital ini. mungkin data privasi kita tuh jadi ketahuan sama Iya, iniannya, data privasi, terus resikonya bisa kehilangan akun. tuh. Kehilangan akun apa? Akun yang kayak tadi GoPay, Shopee. Akun kita seperti Kenapa? jadi password Kenapa? contohnya. Lupa passwordnya sama. Iya, Rekening bank loh kalau lupa password diblokir. Iya, resikonya itu doang sih. Mungkin sama kayak penipuan-penipuan gitu. Jadi kalau misalnya untuk di bank itu kan keamanannya udah benar-benar terjamin gitu ya Pak, karena dia ituan besar juga, perusahaan besar. Kalau misalnya di uang digital yang e-commerce online ini itu masih belum bisa terjamin gitu keamanannya, karena ada beberapa yang udah diawasi oleh OJK dan ada beberapa yang belum. Oh iya. Berarti Seperti- kan mereka beroperasi itu juga harus ada izin. Iya, betul. Iya. Berapa banyak yang udah ada izin yang kamu tahu? Jenis-jenisnya apa aja? Ada resmi. Yang resmi. Mungkin GoPay, GoPay, ya, Shopee, terus Shopee. Dana, Dana dan apa? Akun Dana, Dana, maksudku Dana. iya e-wallet. Dana doang. Bukannya Yang saya tahu sih. katakanlah dana kita gitu. Oh enggak, dia Bukan. Dana doang. Ada berapa? Udah ada di atas 10? Mungkin. Iya. Apa cirinya yang bisa kita ambil ketika kita membedakan ini akun bodong atau akun udah legal? Mungkin yang Indikator-indikator keabsahan dari suatu lembaga money digital itu apa? Ciri-ciri yang udah sah. dilihat dari penggunanya kali ya, Pak ya. Gimana penggunanya maksudnya? Iya, misalkan kayak penggunanya udah banyak itu mungkin udah agak terpercaya. Kayak gitu sih. Kalau ternyata penggunanya semuanya ketipu gimana? Iya. Kadang-kadang kan kita kan suka nggak merhatiin ya kasus-kasusnya, karena kita mau pakai enaknya aja, jadi yang jelek-jelek kita nggak merhatiin. Kalau kita di e-commerce katakanlah ya, penjualan barang itu kan kita bisa ngeliat komen-komennya ya. Betul, iya. Ya kan? Sebelum beli itu kita lihat komennya. Kalau komennya positif, ya berarti kita bisa ambil kesimpulan oh ini positif. Iya. Kalau komennya ternyata banyak yang ngeluh, berarti ini kan nggak bagus. Nah kalau uang digital ini gimana? Caranya kita memilih di antara mereka mana yang sah dan mana yang ilegal. Dilihat dari sudah terdaftar apa belumnya dia di OJK. Caranya gimana ngeliatnya? Emang dia tampilkan? Nggak bakal ditampilin. Belum terdaftar, ya kagak mau datang ntar. Biasanya udah terverifikasi sih di Google Play. Bisa kita lihat. Iya. Misalkan kalau yang ilegal gitu kan jarang muncul di Google Play gitu. Nggak bisa diunduh. Nggak bisa diunduh. Kalau yang itu bisa diunduh. Iya, resmi. Oke, tadi ininya ya kebaikan. Kalau tentang minusnya apa aja? Tadi juga mungkin gampang hilang akunnya. Iya. Apa lagi? Ada unsur penipuan nggak? Masih ada. Apa banyak. misalnya? Misalnya kayak transfer uang gitu. Jadi misalnya beli barang gitu ya. Si penjual ini minta transfer dulu gitu ke pembelinya. Terkadang penjualnya udah hilang duluan, barangnya belum dikasih. Itu sering sih, makanya harus pinter-pinter. Saya belum lama, paling baru minggu kemarin. Saya kan mondar-mandir terus pakai ojol. Entah mobil, entah motor. Nah, satu kali saya pengen refill, isi ulang, top up. Oh iya, saya pengen top up, saya kirim 300.000 ke akun Gojek saya. Nggak masuk. Padahal ada catatannya. Ya kan, ada catatannya, ada riwayatnya istilahnya. Otomatis kan saya komplain ya. Saya tanya ini kemana larinya? Saya periksa apakah lari ke pulsa, kan bisa lari ke pulsa kalau kita nggak terlalu yakin, ini apa namanya teliti. Nggak ada, dia memang ke situ. Dan ada riwayat transaksi terjadi tanggal sekian jam sekian sebesar 300.000 rupiah. Nah,
kok tiba-tiba muncul klaim dari mereka uang sudah digunakan? Gunakan untuk apa? Orang saya lihat riwayatnya kagak ada dan saya merasa sama sekali nggak pernah digunakan. Gimana itu? Itu termasuk kelemahan digital itu berarti. Iya. Betul. Terus dari mereka juga nggak ada tanggung jawab itu gimana? Ya itu mungkin Apa yang saya lakukan? Andai kata besar, iya kalau cuma 300.000 walaupun 300.000 kamu pulang dari sini sampai rumah kamu jalan kaki belum tentu dapat 300.000, ya kan? Nah, bagaimana caranya ada kata 300 juta yang saya kirim? Misalnya, iya. kan bisa aja ya. Saya deposit untuk ojol 300 juta untuk selama seumur hidup, gitu misalnya. Kayak kurang kerjaan aja gua. Makanya kenapa nggak di deposito aja? Iya. Tapi kan misalnya terjadi seperti itu, gimana itu? Dia kan misalkan kita ambil contoh di GoPay, itu biasanya ada customer service gitu buat keluhannya ada apa aja. Didengerin doang, Ada. tapi dengerin doang. Oh, biasanya tuh Apa saya harus serbu Bogor? enggak, tidak perlu. Enggak perlu. Iya. Jadi kadang Gimana dong? biasanya Komplainnya jalannya gimana supaya didengar dan diperhatikan? tergantung ya, terkadang ada yang didengar, ada yang enggak juga. Iya, Perbedaannya ada. Saya sebelumnya lagi saya anak saya ngambil duit. Saya suruh ngambil duit di bank, di ATM, udah di debit, tapi uangnya keluar 1 juta, ya kan? Nah terus kemudian saya komplain, saya tanya ke call centernya, 8 hari masuk lagi tuh duit. Itu uang yang kemarin. bukan, maksudnya uang elektronik kan? Ya kan? Ya, Bang. Karena bank besar barangkali yang mandiri, jadi bisa keluar bisa terjamin dikembalikan gitu. Tapi kalau misalnya seperti uang digital yang saya ngalami itu 300.000 wassalam Tidak dikembalikan. tidak dikembalikan, saya harus gimana dong? Harus nangis gitu atau harus bilang wow gitu? Harus ikhlas dan Aduh, ini orang Indonesia ikhlas. sebenarnya ada sih teman saya juga. Tabrakan kehilangan kaki juga alhamdulillah cuma 1 gitu kan. Sabar terus. Mungkin tadi kan baru aja lewat call center yang mungkin melalui online gitu ya Pak, baru komen-komen aja. Mungkin kita bisa samperin langsung ke outletnya gitu Pak, seperti pas di bank ini enggak lah. Kita tetap bicarakan baik-baik, cari solusinya bahwa kita udah bener-bener transfer begitu. Kalau boleh tahu. Nggak perlu, berarti nggak ada gunanya internet dong kalau datang juga. Karena mungkin pelayanan dari dianya aja yang memang kurang bagus. Ya, masih butuh proses juga. Iya, datang kita dilayanin, tapi dalam artinya tapi bohong itu gimana? Nah, maksudnya gue pikirin, saya bolak-balik. Gimana tuh? Ini yang harus dipikirkan. Dan saya yakin banget bahwa kasusnya ngubukan hanya saya yang mengalami. Iya. Betul sekali. Cuma kadang-kadang seperti yang kamu, bukan soal sabar, banyak orang itu ngurusin gituan lama, buang waktu, mondar-mandir dan sebagainya. Iya kalau dilayanin, kok cuman iya pak, mau gue pikirin, sama aja bohong. Dan ini jadi kelemahan dari uang digital ini memang harus diteliti dulu, karena saya sendiri mengalami kayak itu tadi. Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bukan untung juga saya rugi. Alhamdulillah. Masih bersyukur cuma 300.000. Iya betul. Kalau misalnya saya tadi nyetok sekian untuk persediaan setahun, katakan saya mondar-mandir, saya kasihlah misalnya 3 juta, terus hilang begitu aja, terus dibilang sudah digunakan. Lah kapan gunainnya? Lihat riwayatnya kan, tanggal sekian dipakai untuk apa, nggak ada, emang nggak pernah saya gunakan. Kan begitu. Makanya ini satu hal yang mungkin jadi pemikiran kita. Nah terus kalau kita melangkah lebih lanjut pembicaraannya, bagaimana dengan rupiah digital, itu maksudnya apa itu? Kalau dari yang saya baca-baca di website, emang selama ini bukan pakai rupiah? Bukan. Jadi uang rupiah digital ini adalah kayak turunan dari uang digital gitu. Jadi uang digital itu berbeda-beda di tiap negara. Nah, di Indonesia ini uang digital itu namanya rupiah digital gitu Pak. Dan ini belum resmi. Iya,
Jadi kalau misalnya di luar negara lain namanya pun beda lagi gitu, uang digital apa gitu. Nah kalau di Indonesia uang digital rupiah digital gitu. Oh gitu. Nah nah rupiah digital ini yang saya tahu juga belum resmi Bapak. Jadi ini baru dicetuskan. Saya punya apa kamu punya nih? Punya Abah. Ini punya saya. Terus? Jadi ini baru dicetuskan oleh Bank Indonesia. Itu saya baca di bulan November tahun 2022 Bapak. Tahun kemarin. Oh ya. Gitu Bah. Berarti belum mulai berlaku gitu? Belum. Dan saya baca juga rencananya tahun depan. Tahun 2024. Rencananya dibubarkan lagi maksudnya? Akan diresmikan gitu. Akan diresmikan. Bukan rencananya dibubarkan lagi. Akan diresmikan menjadi rupiah digital. Ada yang bisa Anda ceritakan lebih jauh untuk menjelaskan uang digital ini, terutama manfaatnya? Sorry. Pasti harusnya banyak manfaatnya. Kalau nggak ngapain dipakai gitu kan? Kira-kira apa manfaatnya? Mungkin manfaatnya tuh lebih mudah transaksinya. Iya, jadi misalkan kita nggak bawa dompet gitu, tetapi mempunyai uang digital. Naik beca gimana ntar? Kalau nggak bawa uang di dompet? Pakai ini, HP. Wah, itu zaman nanti tuh ya. Iya, zaman betul. cucu kamu itu. Jadi tukang beca juga punya pakai digital gitu ya. Pembayarannya tinggal di scan aja. Oh. Terus langsung kirim nominalnya berapa gitu. Keuntungannya akan datang. Keuntungannya. Ya. Terus apa lagi? Selain itu juga rupiah digital ini yang saya baca dari websitenya Bank Indonesia sendiri, dia bilang uang digital ini akan memudahkan transaksi beda negara gitu Pak. Oke. Jadi melalui rupiah digital ini hanya dengan menggunakan handphone kita bisa mengirim uang langsung ke negara lain, langsung dari HP ke Berarti HP. nggak perlu ada ini dong, valuta asing dong? Enggak. Berarti Jadi, karena money changer bubar kabeh dong? Iya, jadi karena sekarang kan sebelum ada rupiah digital ini, kita tuh kalau misalnya mau transfer ke negara lain itu harus menggunakan bank perantara gitu ya kan Pak. Nah, proses kita transfer melalui bank perantara ini tuh kan lama. Kudu diverifikasi terlebih dahulu, belum lagi ada potongan pajak yang sekarang sudah 10%. Nah, dengan adanya rupiah digital ini memudahkan untuk yang transfer melalui beda negara ini loh Pak. Ya, saya bayangkan begini, bukan hanya masalah transfer mungkin. Alhamdulillah saya udah berapa kali ke negara lain, ke 11 negara lain. Ketika saya misal pergi ke Kanada, saya harus tukar dengan mata uang di sana. Ya kan, yang nilainya pasti selisihnya besar itu. Atau ketika saya pergi ke Taiwan, Thailand, Taiwan, terus berarti kan kita harus tukar dulu. Kenapa? Kita belajar di sana nggak bisa pakai uang rupiah. Iya, betul sekali. Ya kan, dan belum tentu mereka mau nerima dolar. Betul. Jadi kita harus tukar dulu ke mata uang di sana. Setempat. Iya, betul. Ya gitu kan. Apakah ke depan berarti itu nggak perlu lagi? Rencananya tidak perlu Pak, dari yang saya pahami dari apa yang dia sudah dijelaskan di websitenya ini. Jadi rupiah digital ini juga gimana ya? Rupiah digital atau digital money? Iya, rupiah digital nanti berupa aplikasi dan ini terhubung dengan negara-negara lain. Di beritanya itu sudah 100 lebih negara yang sudah mulai seperti Indonesia ini. Jadi nanti akan tersambung gitu. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai kelemahan adanya aplikasi ini. Apa misalnya? Karena aplikasi ini tuh menghubungkan dengan banyak negara lain gitu ya Pak. Jadi kemungkinan untuk keamanannya juga masih perlu diwaspadai untuk di Indonesia ini gitu. Misalnya keamanan dalam bentuk apa? Takutnya ada hacker atau apa, data kita bisa dicuri gitu. Karena ini kan mencakup negara-negara lain dan mungkin memang mending kalau cuma data, kalau uang kita yang nggak ada. Iya, betul sekali. Termasuk juga kan berarti nggak aman dong. Betul, makanya dari Indonesianya ini benar-benar kudu diituin lagi keamanannya. Makanya sampai sekarang pun belum diresmikan rupiah digital ini. Ya, itu benar-benar harus diwaspadai. Jangan-jangan tanpa melalui digital money pun lama-kelamaan karena makin teknologi makin canggih. Kayaknya sekarang sering deh terjadi satu kasus di mana tiba-tiba orang melihat bahwa dia punya rekening tiba-tiba kosong. Kira-kira kamu gimana? Kenapa itu?
Apa gara-gara uang digital, apa uang elektronik, atau apa tuh? Sering terjadi keluhan seperti itu. Ada orang yang ngeluh tiba-tiba uangnya sekian miliar hilang tanpa kerana. Biasanya kalau kayak gitu, misalkan kalau dari bank-bank konvensional gitu ya, mungkin kesalahan sistem dari sananya. Ya terus kan biasanya kita ngasih keluhan, biasanya nanti dibalikin lagi. Loh, kalau dimalingin siapa mau balikin? Dari ini Dicuri. platform situnya, dicuri. Iya, Kalau hilangnya dicuri. karena dicuri, diambil orang sama hacker. Ya itu dia, mungkin belum kuat dari keamanannya. Pernah nggak kamu nonton satu film? Saya pernah nonton film di mana dia punya apa namanya kepiawaian, kecanggihan teknologi, ya dia bisa ngambil uang dari bank manapun tanpa ketahuan, tiba-tiba uangnya ngalir ke tempat dia. Itu bukan sesuatu yang impossible loh, bisa jadi. Iya, saya pernah Gimana? nonton juga. Iya, itu berarti menggunakan hacker ya? Ya, Iya. kan hacker makin banyak loh, Ya, Betul sekali. makin pinter. Ponakan saya waktu SMA, dia bahkan bisa membobol bank soal sekolah sampai dia dipecat, dikeluarin dari sekolah itu. Dia waktu itu kelas 2, terus kemudian dia punya kemampuan teknologi IT yang lumayan. Dia bisa membobol bank data, bank soal dari kepala sekolah. Jadi ketahuan tuh soal-soal ujian. Dia jual, dia dapat duit. Tapi kan sekolah jadi tercemar. Iya, betul. Akhirnya kemudian dia diberhentiin. Padahal berarti kan tuh anak-anak pinter. Saya aja kagak ngerti gitu-gituan. Ya Tapi kan? dia bisa ya. Nah, bagaimana kalau hal itu terjadi di mana bukan soal data, atau soal data tapi soal data militer misalnya, dihack, terus disebar, dijual. Nah, pernah terjadi juga kayaknya itu, terjadi. Pentagon aja pernah jebol juga kok datanya. Terus kemudian bagaimana dengan, ya kalau kita bicara soal keamanan keuangan, kira-kira gimana, apa yang harus langkah-langkah apa yang harus dipenuhi sebelum kita meresmikan digital rupiah dan kemudian terhubung ke ratusan negara? Apa dulu yang harus disiapin dari pihak negara? Tentunya kan kalau kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Apa kira-kira yang harus dilakukan negara? Mungkin di tes awal dulu kali ya Pak ya, untuk kita lihat dulu nih keamanannya seberapa kuat untuk melawan hack-hack seperti itu. Misalnya udah bisa terpercayai, mungkin bisa dijalanin programnya. Kayak gitu sih Pak. Secara pribadi kamu sendiri setuju enggak sih, apa mendingan uang biasa atau mendingan uang elektronik? Uang digital itu bagi kamu itu kelihatannya banyak manfaatnya, banyak mudaratnya, banyak bahayanya, banyak amannya. Plus minus sih Pak. Iya, betul. Ya, tinggal kita lihat kan plusnya berapa, minusnya berapa. Banyak kan mana kira-kira? Banyak kan. Mungkin kalau misalnya cari aman, mending menggunakan uang rupiah biasa aja, Bah. Jadi ini ya, elektronik money, e-banking dan sebagainya gitu ya. Iya, Mungkin yang udah kondisional ya, terpercaya. Bah. Tergantung situasinya kita. Tergantung penggunanya juga sih Bah. Tapi kalau uang elektronik itu dalam rangka pergi ke luar negeri otomatis bisa berlaku nggak? Sepertinya tidak, Pak. Tidak. Enggak, itu Kalau uang digital otomatis bisa? Iya. Iya. Bisa kalau misalnya memang sudah menjadi rupiah digital yang akan diresmikan oleh Bank Indonesia ini gitu Pak. Nanti 2024. Iya. Soalnya begini, saya memang waktu keluar negeri itu ya udah tahun jebot lah, udah lama ya. Terakhir saya ke Timor Leste itu tahun 2013. Timor Leste itu pakai dolar, bukan pakai rupiah. Jadi saya makan bakso di sana juga harus bayar pakai dolar gitu. Iya. Tempat lain mah karuan lah. Tapi di Timor Leste kan bagian dari kita tadinya kan. Dia beli sendiri. Berarti saya harus mengkonversi duit saya dari kurs rupiah menjadi dolar. Tuh. Ya berarti 15.000 rupiah cuma jadi $1. Iya kan? Benar. 15.000 rupiah saya bawa cuma $1. Kalau saya makannya harganya makan 3, $2. gara-gara dolar jadi mahal sana itu semuanya. Betul sekali. Mahal ya.
Jadi apa namanya, yang harus kita perhatikan barangkali adalah faktor-faktor keamanan. Oke, itu kita berbicara cukup panjang ya, dan saya salut juga Anda memahami apa nama perkembangan ekonomi dari apa zaman modern ini. Barangkali sebagai penutup ya, karena kita juga tidak perlu terlalu panjang, mulai dari Faisal mungkin bisa ada yang mau disampaikan kepada teman-teman supaya bagaimana dalam menghadapi era seperti itu. Menurut saya sendiri, buat generasi Gen Z ini ya, mungkin lebih hati-hati dalam menggunakan teknologi sih, supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu Oke, lebih spesifik terhadap uang digital, gimana? Apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman? Apa sekedar yang penting kita tahu gitu? Apa gimana? Jadi aku mau pesan aja sih buat teman-teman semua. Semua penonton yang nonton. Ya, betul sekali. Lebih cermat lagi dalam memilih uang apa namanya? digital. Pamflet digital untuk pembayaran gitu. Karena banyak sekarang ini banyak yang terjadi kasus penipuan gitu ya. Kasus penipuan apa aja nanti Kak yang bisa kamu warning kepada teman-teman jangan sampai ikut mengalami? Ya, penipuan contohnya seperti kita mendapatkan promo atau cashback yang mungkin itu ternyata tidak valid gitu. Pernah ngalamin nggak? Kalau saya sendiri sih belum pernah, Bang. Belum pernah. Cecil, pernah ngalamin? Belum, tapi Belum. teman saya ada. Apa itu kasusnya? Kalau kasusnya ini tuh berbeda, jadi transaksi palsu. Tapi Jadi uang hilang. si pihak ini mengaku sudah transfer ke akun teman saya gitu. Padahal enggak. Padahal enggak. Berarti Jadi dia duit hilang. memalsukan bukti transaksinya. Oh. Dan dia minta diganti gitu kan. Akhirnya teman saya dengan tanpa mencari tahu terlebih lanjut, dia langsung transfer aja gitu Pak, tanpa mengecek dulu, dan ternyata uangnya tidak ada. Ya. Baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya, kira-kira begitu saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Intinya yang penting harus kita ketahui bahwa ini adalah perkembangan termodernnya. Masalah rupiah digital yang akan berlaku secara internasional nanti. Jadi memang menjadi kewajiban bagi mahasiswa terutama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk terus memantau masalah ini. Karena apa? Ya mahasiswa kan sekarang Anda mahasiswa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mungkin nanti kamu jadi Menteri Keuangan, Cecil bisa jadi, dan nanti kan jadi Menteri Sosial, kamu jadi Wakil Presiden, who knows? Siapa yang tahu kan? Ya mudah-mudahan lah. Oke, sekian demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak kerasa ya sudah selesai pembahasan podcast hari ini. Iya, nggak kerasa ya, menarik banget loh pembahasan kita kali ini. Oh iya, terima kasih kepada para narasumber kita yang udah mau sharing, dan juga moderator kita, dan juga kepada para penonton setia channel Siabah. Kalian jangan lupa ya untuk saksikan podcast-podcast lainnya yang bakalan menarik di channel Siabah. Oh iya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.